Ya, emang paling paling itu paling yang menarik di sini itu makanannya, karena nggak habis-habis pilihannya juga, dan segar buahnya. Benar sekali tadi Mbak bilang kalau di sini kita lebih sering makan buah dan kayak seafood itu karena segar, apalagi enak kan. Iya, Tapi kalau kan banyak yang kayak frozen gitu, jadi rasanya nggak selalu seperti di sini. kalau buah kesukaannya Mbak Uliana apa aja ya? Durian Ya, nggak? Nggak suka durian? kayak manggis. Kalau durian suka sih, tapi ya ya apa ya? Dulu Apa dulu ya? juga Apa ya duriannya? dulu kan nggak terlalu suka, jujur kan. Terus aku pernah Ya. kayak sakit banget habis makan durian. Pas itu juga minum semacam kayak yogurt gitu. Jadi pas itu kayak perutku kayak apa ngedrop gitu. Ngebulat Jadi gitu. aku trauma lama nggak makan. Tapi habis itu pas pertama aku coba, kok lumayan gitu rasanya. Jadi kadang aku ikut makan kalau suami lagi bawa durian, aku ikut. Saya juga Kalau mbak gitu. Saya juga ceritanya mungkin ya karena belum adaptasi ya perutnya juga. Awalnya saya coba nggak suka gitu, kayak nggak enak, apalagi pas makan itu dikasih di topping buat es krim. Jadi kayak nggak enak perut juga, kayak aneh-aneh. Terus aroma apa baunya nggak suka. Kalau misalnya ada yang jualan durian, saya biasanya nyebrang jalan, nggak mau lewat karena nggak suka aromanya. apalagi Padahal taruh di mobil ya, jadi mobilnya kan iya, berharga ya. kena semua. Tapi kagetnya kalau ini 1,5 bulan lalu dikasih durian yang mungkin beda jenis ya. Saya baru sekarang mulai belajar duriannya itu gimana. Terus dikasih makan sama itu Mas Ari, untung dicoba. Sebenarnya dia mau prank saya biar saya kaget. Tapi saya bilangnya ya nggak apa-apa, dicoba aja sedikit ya biar sopan. Ternyata pas gigit kok emang rasanya durian gini ya. Terus suami saya bilang, iya emang aneh bang, apa rasanya emang kayak gini dari awal sama. Tapi saya bilang enggak, ini enak. Wah, kagetnya besar sekali kan, dia sama saya 10 tahun. Dia baru bilang, kamu suka durian ya? Iya. Tapi kalau beli satu habisin saya nggak bisa, kebanyakan. Iya, benar. Kalau ada yang beli ya saya Rasanya itu ya. iya, kayaknya itu beda jenis ya, ada montong ya kalau nggak salah namanya. Dia lebih besar, terus bijinya kecil, dagingnya banyak. Jadi sekarang kalau lihat durian kayak aromanya enak ya. Nggak tahu, nggak tahu. Emang ajaib, ajaib betul. Kalau di sini emang nggak tahu. Mungkin ya. Memang kalau Tetap ya. kata suamiku, katanya sih kayak kadang harus diajarin kalau makan durian itu kan nggak langsung jodoh gitu, tapi Oh, lama-lama gitu. gitu ya, luar biasa. Tapi ya selain itu kayaknya semuanya cocok ya, nggak ada masalah. Kalau jengkol, Oh, nggak suka. kalau pete, Nggak suka. Kalau Mbak suka. aku lumayan sih suka, apalagi kak sambal pete itu suka. Tapi aku nggak saranin makan pete mentah yang banyak, soalnya bisa bikin pusing. Aku pernah, Oh, oh iya, gitu. bisa sampai pusing banget gitu. Aduh, aduh, aduh. Soalnya Saya bikin kuat ya. saya Jadi pernah coba, tapi kayaknya nggak coba pisah. Apa ada di makanan apa ya ditaruh gitu. Terus saya makan kayak aneh ya rasanya. Terus nggak suka apa agak baunya juga. Tapi kalau iya. orangnya di keluarga kita juga sangat banyak yang suka. Nah, saya sekarang udah mulai mikir kan, setelah saya suka durian lagi kayak apa kenalan lagi. Saya mikir coba kali kalau mungkin sekarang mulai suka gitu. Nggak tahu, dicoba aja nanti. Nanti saya Kalau bagi gimana suka nggak. badannya pernah coba kikil. Oh, Kikil. kikil saya nggak begitu suka juga, Aku jarang-jarang pernah makan sih, pernah kalau coba sudah pernah. Menarik kan, makanan Indonesia itu pilihannya sangat-sangat banyak. Saya kadangnya kalau misalnya ada makanan baru, soalnya pesan satu porsi, dia bilang, nah, ini kalau kamu nggak suka saya habisin. Ya, kalau kikil nggak begitu suka.
Sukanya sih rawon apa kayak sop kayak rawon, soto, sup Iya. buntut, sup Soalnya itu iga. kan kayak mirip sama masakan di Rusia, cuma di Rusia nggak begitu berbumbu ya, tapi kalau di sini kan sedap gitu rasanya. Iya, kalau di sana kan rebus saja ayamnya, dikasih bawang putih, garam, beberapa biji itu merica. Goyangnya, aduh, maaf ya, HP kayaknya udah pusing. Dan itu apa namanya, sudah gitu aja. Paling dikasih nasi sebelah makannya gitu. Tapi di sini emang enakan di sana dirasa. Orang menikmati rasanya, suka menikmati, nggak makan sembarangan. Kalau kan Kayak yang cepat-cepat nonton gitu ya ya. coba bayangkan ya kalau di Rusia kita biasanya makan biar nggak lapar kan, misalnya Iya. habis dari sekolah atau gimana, kita biasanya makan ya lapar ya makan gitu. Tapi kalau di sini orangnya menikmati, kayak suka Rasa-rasain. itu yang saya juga belajar di sini sih, kalau nggak usah buru-buru, makan pelan-pelan dan pilihannya juga banyak. Tapi setelah kita punya anak ya, aku dulu juga kayak rasain. Tapi setelah punya anak, aku lihat ya, kalau aku sudah cepat-cepat makannya, tapi suamiku masih rasain gitu. Iya, tetap ya. Jadi sekarang udah beda gitu, kita makannya aku sudah habis, suamiku masih makan gitu. Ya, emang gitu. Kalau ibu kan harus buru-buru sama anaknya. Iya. Kalau mungkin apa dari topik makanan, sudah lama tinggal di Indonesia, apa pernah ada kejadian kayak itu menarik sama Mbak Uliana di Indonesia nya? Kayak ingat itu ceritanya yang Aku cuma momen yang paling ingat itu ya pas aku kuliah, aku naik angkot dan aku pernah jatuh dari angkot. Soalnya aku kelewatan, kan biasanya ngomong kiri ya, kiri-kiri jadi angkotnya berhenti. Pas itu aku mungkin lagi pegang HP atau apa, jadi aku kelewatan. Jadi aku sudah telat dan aku buru-buru keluar, jadi nggak sampai angkotnya berhenti, aku keluar. Jadi itu aku lumayan kena jalan gitu. tapi nggak serius sih, cuman apa kayak jatuh gitu ya, nggak kena. Itu ada angkotnya lanjut jalan, tapi ada Iya, iya. itu lucu juga kan. Kalau saya dulu kalau di Malang sih dulu agak ya beberapa kali juga naik angkot kan, menikmati kalau lagi nggak ramai kan di dalam, enak daripada kita pesan taksi, apalagi kalau becak. Wah, itu transportasi kesukaan saya kalau di sini, naik becak kemana-mana. Soalnya unik gitu ya rasanya. Cuman yang saya sekarang melihat itu sangat sayang kalau malah turun, apa malah sedikit di jalan. Nah, misalnya kita di Malang ya ada jalan Ijen yang besar yang ada pohon-pohon kanan kiri, itu cantik view-nya. Kalau di sana selalu ada kayak halte buat orang yang sama becak, terus mereka nunggu kliennya. Biasanya kayak 10, 8, ya lumayan banyak. Terakhir kita jalan ke sana cuma satu. Terus kita bilang, kan kita udah besar, apa dewasa kan, kalau dua dewasa satu becak kan kasihan, capek orangnya. Jadi kita cari dua. Dia muter-muter kanan kiri nggak ketemu yang lain. Sampai 15 menit kita nunggu becak kedua. Terus kita jalan. Tapi sepanjang jalan juga nggak begitu banyak. Kayak juga lihat banyak misalnya yang angkot, becak yang ditinggal. Ya parkir sih di apa ada kuncinya, tapi ditinggal, sudah nggak dirawat. Iya. Mending kita sewa apa pakai becak lebih sering ya untuk support lokal gitu. Itu kan bagus sekali, apalagi kan tradisional. Di kotanya Mbak juga ada kan angkotnya? Oh, Ada. Angkot sama becak. Kalau angkot sih nggak ada di sini, tapi kalau beca banyak. Banyak ya. Ya, bagus. Saya juga biasanya memilih, kalau sama juga suka ngobrol. Kan di sini kalau apa yang bawa becak, mereka pakai bahasa Jawa terus, jadi latihan. Ya. Kalau misalnya kita pakai bahasa Indonesia,
bapak itu biasanya tetap jawab Jawa. Iya betul. Soalnya Jadi udah harus biasa belajar. ya. Mm-mm. Ya belajar juga bahasanya. Ya kurang lebih gitu. Kalau kejadian lucu saya mungkin pernah kalau di mall saya lihat ada anak kecil lari ke saya waktu kita di Jakarta, cewek. Dia lari-lari kayak sapa-sapa sama saya kayak, terus saya nggak tahu, mungkin bukan ke saya dia larinya, dan dia datang ke saya kayak hello miss teacher. Saya gini kayak hai, jawab apa ya, kan anak kan kayaknya salah karena anak itu anak Indonesia, mungkin lihat bule ya mikir saya gurunya, dan kayak saya nggak enak jawabnya kayak salah gitu, saya bilang aja hai gitu dan lewat. Tapi setelah itu saya mikir, kok saya gurunya ya, baru tahu ada murid sekecil itu. Biasanya kan ajarin bahasa buat dewasa, tapi itu ada anak kecil. Lucunya kayak mungkin Mbak juga sering kan ada yang bilang hi mister, hello mister. Nggak Iya, pernah ya dipanggil mister ya? tapi pas aku mungkin gak pakai kerudung itu kan sering juga dipanggil bule, dipanggil apa. Tapi setelah mulai pakai kerudung itu seringnya assalamualaikum. Kalau di Sunda gelis gitu. Ya iya. Emang luar biasa juga kalau reaksinya beda ya tuh. Tapi ya Mbak itu cantiknya semua sangat-sangat cantik. Saya selalu juga lihat kalau di Instagramnya kan kayaknya lemarinya besar sekali karena kerudungnya warna-warni juga, bentuknya kan namanya cewek, tetap itu yang sangat saya suka di Indonesia itu warna juga kan. Kalau di Rusia kebanyakan kita kalau masuk transportasi umum ya paling hitam, bajunya abu-abu, biru tua gitu. Kalau ada yang pakai merah langsung dilihatin. Kalau pakai kuning kok kayak kelihatan, harus nggak kelihatan kalau di transportasi umum gitu. Kalau di jalannya tetap ada apa aja, maksudnya warna apa aja. Tapi kalau di Indonesia semua, apalagi wanita Indonesia kalau pakai dressnya terus kerudungnya semua cantik-cantik, warna-warni, beda, sangat-sangat indah kalau kita bisa bilang sebenarnya itu ya kita melihat, dan juga positifnya lebih positif. Vibes-nya lebih positif ya. Iya. Batik apalagi kan. Kalau dulu sebenarnya kalau waktu Uni Soviet itu sangat sering orang Indonesia datang ke ya bisa bilang Rusia juga dan Uni Sovietnya untuk mengajar tulis batik. Baru saya tahu kalau mama saya cerita karena dia pernah ikut. Karena pas saya bilang udah kenalan apa mama saya sama Mas Andre, terus dia bilang, oh Indonesia, oh batik gitu. Saya kok mau mama tahu batik ya? Saya baru tahu kalau kayak ya dengar-dengar gitu. Dia bilang kan dulu itu sering ada yang datang ngajarin, terus dia pakai apa kayak kasih contohnya gimana, dan saya lihat iya beneran bisa ya ternyata. Kalau itu nggak pernah ada yang sama juga motifnya, batiknya. Ya apalagi Indonesia itu nggak pernah habis yang menarik kayaknya. Kalau orang tuanya Dania sudah pernah ke Indonesia? Sudah pernah, tapi cuma 1 kali karena ya jauh, terbangnya jauh. Dan capek juga mungkin ya? Iya sih, bukan begitu capeknya mungkin karena panas di sini. Tapi kayak sama sebenarnya. Tapi mama saya itu dia kaget. Kita kan jemput di Jakarta. Terus saya bilang mau ke timur naik apa? Naik pesawat atau naik mobil gimana? Dia bilang saya habis seharian naik pesawat. Padahal kita istirahat 2 hari setelah dia datang, kita istirahat di hotel. Dia bilang kayaknya mau lihat gimana Indonesianya. Saya bilang oke, naik mobil, ayo kita berangkat seharian gitu kan, jauh apa, tapi kita pertamanya ke Jogja. Terus dia kayak pertama lihat gimana gedungnya. Saya bilang gedung apa?
rumah-rumah orang di mana? Saya bilang, kan kita sudah keluar dari Jakarta. Itu gedungnya tinggi, besar, ramai kotanya. Dan sekarang kayak kita jalan dan kanan kiri sawah semua. Hijau sekali. Dan dia baru kayak kaget gitu. Tapi dia bilang, jujurnya sama orang tua saya dua-duanya kaget. Mereka bilang, kok hijau sekali? Mereka kira kalau kan penduduknya kan 200 lebih juta. Pulaunya dia bilang, mereka mikir hampir nggak ada sawah-sawah gitu. Padahal kan ya belajar dari geografi, tapi kan kalau jalan sepanjang jalan mereka mikir kayak nggak ada hijaunya rumah-rumah itu semua, kayak desa-desa nggak ada. Tapi kita jalan kok kayak hutan, terus ada sawah, kita berhenti, ada warung di sawah, kita minum kelapa atau apa, makan buah. Mereka kayak wah, nggak ada kata kayak ada kelapa muda ya. Kalau iya. kayak di kota aku nggak ada kelapa muda, adanya cuma kelapa yang tua itu ya. Oh ya, karena jauh dari pantai ya paling. Maksudnya di Rusia kan nggak ada kelapa muda, jadi mungkin orang tuanya Dania tuh kayak senang banget bisa. Iya. Karena saya juga ajari mama saya bilang kalau kepanasan atau capek, satu kelapa itu lebih bagus daripada 3 botol air putih. Iya. Sebenarnya karena lebih itu masuknya lebih bagus adanya. Dan mereka sih suka. Kagetnya kalau itu makan, kalau di kota ada banyak yang makan di pinggir jalan. Itu mereka kaget karena kan apalagi kalau dari kalau di Rusia kan sukanya ada meja, ada garpu, ada pisau, ada tisu-tisu yang bagus, ada gelas-gelas yang. Kalau di sini, ayo lesehan. Apa itu lesehan? Tapi suka. Kaget awalnya tapi suka sekali. Jadi ya culture shocknya cepat selesai. Karena mereka juga jatuh cinta dengan Indonesia. Kalau orang tuanya Mbak Uliana pernah ke Indonesia apa belum sempat? Belum pernah ke sini. Tapi ya berharap mereka kapan hari itu datang ke sini. Cuma masih rencana itu kita ke sana dulu. Oh, mau ke Rusia kan? Iya. Oh, iya. Kalau di Rusia ya kita lebih jauh daripada di sini sebenarnya. Iya. Luas besar. Ya, semoga nanti juga keluarganya Mbak bisa main ke Indonesia untuk lihat sendiri gimana di sini. Kita nggak bisa pakai FaceTime, pakai WhatsApp, kasih contoh-contoh foto-foto itu nggak mungkin. Itu mah harus ya sebaiknya langsung, secara langsung datang. Iya. Karena itu Indonesia itu luar biasa kan. Setuju kan? Apalagi orangnya yang sangat-sangat suka senyum dan ramah gitu dan baik dan sabar. Orangnya yang sangat-sangat. Iya, benar. Tapi ya di Indonesia sudah ada keluarga, jadi nggak sendiri. Yang penting itu, apalagi Indonesia Jawa, apalagi keluarganya biasanya. Saya kan masih nggak ada keluarga kan tetap merasa kayak sama orang kan tetap di perhatian, tetap apa ya, tetap seperti ada keluarga padahal nggak ada ya. Iya, setuju sekali ya. Kalau di sini kan emang begitu. Emang orang jujurnya peduli, nggak hanya secara formal, tapi memang mereka ikut terus mau kenal, itu yang sangat istimewa di Indonesia. Dan juga tertarik sama budaya lain ya. Iya, sangat. Itu saya sangat suka videonya juga karena Mbak kan sering upload sama neneknya. Aduh, ini berbakat sekali, luar biasa, mantap. Neneknya itu sering saya lihat kan, keluarga itu sangat-sangat penting sama kayak di Rusia. Mungkin itu yang mirip, jadi cocoknya di sana. Kalau di kita kan keluarga itu kayak utama. Kalau di Indonesia juga utamakan keluarga gitu. Jadi ya teman-teman itu bisa banyak tapi keluarga tetap satu.
Oke, kayaknya udah azan ya di sini. Mungkin kalau Mbak ada pertanyaan lagi, saya senang bisa kalau mau tanya, saya senang boleh silahkan. Kalau ada yang pertanyaan di komentar kayaknya kelewatan semua, kebanyakan yang cuma bilangnya sapa gitu. Terus ya bilangnya terima kasih kembali. Nah, cariin wanita Rusia jomblo. Jangan dong. Iya, itu pesan ya. Justru cari. Padahal kan orangnya bisa datang sendiri ya ke Rusia, Betul, terus cari ya. betul. Ayo main ke Rusia cariin jodohnya. Yang penting kan harus berani aja ya. Berani datang dan cari gitu. Iya, setuju sekali. Ini benar katanya Mbak Uliana, harusnya gitu. Karena apa ya, kan jodoh itu nggak mungkin diprediksikan, nggak mungkin gitu. Cari sama Dipas. orang lainnya. Semoga semua yang cari jodoh di Rusia dapat. Ya, ya, yang sehat. Oke, ya, bahagia semua. Nggak penting di Rusia, yang penting bahagia. Bisa liburan ke Rusia aja nggak apa-apa. Pemain salju itu lucu-lucu. Banyak di sini yang teman-teman kita tanya, kalau kita ke Rusia enakan kapan? Dan saya selalu bilang Juni, Juli, apa Agustus, kayak summer, apa kan biar nggak kedinginan. Kalau di kotanya Mbak Uliana biasanya kan bisa dingin juga kan? Kalau Ya musim lumayan, dingin. kalau musim dingin itu bisa sampai -30. Wah, kan jangan ke sana pada musim dingin. Kalau berani ya silahkan, nggak apa-apa. Orang pengennya kan lihat salju. Soalnya kan di Indonesia kan panas terus ya. Jadi kayak kebalik sama kita, kalau kita udah capek dari salju, mereka kan pengen lihat. Jadi pengennya itu pas ada salju. Tapi siapkan baju yang hangat, kaos kaki dan topi dan semuanya. Semuanya harus lengkap. Lengkap, betul, karena takutnya nanti masuk angin itu sayang waktunya habis di rumah untuk minum obat dari jalan-jalan. Tapi rasa salju memang keren. Saya suka salju. Saya nggak pernah bosan sama musim dingin. Karena itu kan, apalagi kalau bersihin mobil setengah jam pagi-pagi saljunya tebal. Itu senang. Olahraga, namanya olahraga. Iya. Tapi kalau di Saint Petersburg itu sebenarnya kan bukan salju terus kan ya, kayak seringnya tuh kayak hujan. Yang aku pernah rasain ya pas datang ke Saint Petersburg itu saljunya dikit ya, tapi pas aku pulang masih banyak salju. Oh iya, mungkin karena udaranya lebih basah ya juga. Tapi tahun-tahun kemarin itu tahun-tahun terakhir itu saljunya banyak banget. Jadi kayak waktu kita tinggal di Indonesia saljunya nggak ada, hampir tahun baru itu hujanan gitu. Tapi pas kita balik kayaknya itu semua salju yang 4 tahun tahan keluar. Karena orangnya juga kaget, terus teman-teman saya bilang itu gara-gara kamu pulang. Iya, sama alam dikasih salju ya. Iya, saljunya lengkap banyak sekali sampai nggak bisa keluar. Buka pintu, itu saljunya separuh badan. Terus, tapi terakhir sih 2 tahun terakhir yang saljunya sangat-sangat banyak, malah lebih banyak daripada biasanya. Kayak lebih back to normal gitu. Nggak tahu. Tapi ya bagus. Enakan musim dingin atau musim panas? Kalau ke kota kita ya, kalau Petersburg itu musim apa? Musim gugur. Musim gugur. Ya, musim gugur itu kadang hari ini bisa salju, besok hujan, kebanyakan hujan, anginnya juga kencang. Jadi itu yang paling banyak orang yang sakit pada musim gugur itu. Apalagi kalau orang asing datangnya gitu. Jangan. Nggak sebasah Bogor. Bogor itu masih aman kan. Bogor itu kota hujan terkenal kan. Sebenarnya mirip sama Petersburg itu. Semoga semua yang pengen ke Rusia bisa main kapan-kapan dan ya emang
kalau ada mimpi, sebaiknya mimpi itu jadi tujuan kan, jadi biar semuanya baik-baik semuanya. Nanti juga ya Mbak, semoga perjalanannya ke Rusia lancar, nggak capek, dan bisa menikmati, bisa makan smitan Oh akhirnya. iya, aku pengen nanya, Mbak Ya, ya, ya. Dani, kalau pulang ke Rusia untuk keluarga itu bawa oleh-oleh apa biasanya? Ada pesanan semua. Tangan. Iya, ini sudah kalau dulu saya bawa biasanya kayak batik, kayak oleh-oleh, magnet-magnet, itu udah banyak. Jadi mama saya dia selalu minta sesuatu yang dibuat dari kayak perak, itu silver, bracelet kecil atau ini earringsnya. Dia suka karena dia tahu perak Indonesia itu bagus. Kalau ponakan-ponakan itu biasanya yang bisa dimakan. Mereka bilang kayak jajan Indonesia, mereka sukanya. Ya, kebanyakan kayak batik sebenarnya. Biasanya saya bawa batiknya banyak sekali. Gitu. Yang bisa dipakai kayak sama dikasih yang bisa dimakan juga kayak kerupuk. Kan kerupuknya kalau kita bawa gampang. Bungkusnya kecil tapi pas digoreng jadi banyak. Jadi orangnya bisa menikmati. Iya, itu bagus. Bisa hemat tempat di koper juga. Ya, kalau Mbak kuliahnya biasanya bawa apa? Mungkin saya belajar juga apa yang bagus buat dibawa. Kalau pas aku bawa, aku juga bawa batik, terus aku juga bawa kayak Indomie, kecap manis, ada yang suka juga. Dan aku pernah bawa buah, cuma nggak semuanya buah itu selamat gitu. Jadi sepertinya kalau besok aku nggak bawa lagi. Iya. Sudah suka sama kecap manis, sama kayak orangnya tuh sampai campur kecap manis sama bon cabe. Karena mungkin seleranya sukanya pedas ya. Iya. Padahal orang Rusia menarik ya. ya. Menarik. Kalau ya kecap manis itu juga ada yang di keluarga saya pesan mintanya karena dia suka itu buat shashlik, buat bikin sate-sate. Tapi kalau di Rusia satenya bukan kecil gini, satenya segini besar. Ya. Namanya dia bilang kalau dikasih di atas daging itu enak banget. Emang kalau di Indonesia kan biasanya gitu. Kalau anak kecil atau siapa nggak mau makan, ya dikasih kecap manis langsung mau kan. Iya. Jadi enak. ya kurang lebih sama ya jadi kita bawanya. Tapi kalau dari Rusia ke sini nanti bawanya apa biasanya? Bawanya matryoshka. Bawa apa lagi ya? Kayak macam makanan kayak jajan. Gereja biasanya. Gereja nggak bawa bakwit. Gereja aku sih jarang bawa, sebenarnya nggak begitu suka, tapi pas udah di sini lama aku mulai kangen, jadi pengen gitu. Emang biasanya begitu ya, kayak kita udah bosan di sana, kalau di sini udah maunya gitu ya. Iya. Tapi kayaknya lebih banyak yang bisa dibawa. Kalau dari Rusia itu juga bisa bawa coklat, enak kan juga coklat sana. Apalagi kayaknya di Indonesia udah lengkap adanya semuanya. Tapi ya kalau orang sini suka kayak kecil-kecil, apalagi matryoshka itu kan khas 100% Rusia. Itu yang sangat-sangat keren, lucu juga. Masha and the Bear lagi apalagi. Iya. Bentuknya. Aku sering dinanya sama anak-anak kecil, kalau Masha itu beneran tinggal di rumah gitu, kayak ada rumahnya. Aku bilang, orang tuanya kemana ya? Ada rumahnya. Kan kasihan kalau dibilang nggak ada kan, mereka kan udah percaya. Mungkin ya karena itu langsung pas viral di sini, belum semua tahu ceritanya kan, jadi langsung lihat kayak gitu, ditinggal kasihan. Padahal kan cuman apa ya, nitip. Sebenarnya awalnya setahu saya mereka mau bikin seperti Masha itu ke rumah nenek. Iya. Iya kan, jadi tapi neneknya nggak pernah kelihatan. Tapi awalnya mereka mau biar neneknya ada gitu. Misalnya di rumahnya yang dekat stasiun itu seharusnya ada nenek sama kakek gitu keluarganya. Tapi kayaknya terlalu banyak
karakternya jadi nggak cocok. Jadi kelihatannya cuma Masha dan beruang gitu. Iya. Kurang lebih gitu. Sampai bikin ide-ide kayak horor itu. Orang Indonesia kadang suka horor, saya saya enggak. Iya. Memang kalau apalagi Jawa itu kan katanya memang mistis gitu, jadi Ya. banyak kepercayaan. Ya, wong Jawa percaya. Ya, tuh. banyak, tapi ya tergantung orangnya. Bisa Iya. bilang. Iya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih juga. Kita nggak bisa habis-habis karena menarik sekali bagi pengalaman dan juga ya emang beda pengalamannya, tapi banyak yang sama juga ya ternyata. Kesukaannya cuman kotanya agak dekat, tapi ya tetap Indonesia itu di mana-mana ada yang luar biasa yang kita bisa sendiri cari. Boleh minta tolong untuk ucapan selamat 17 Agustus ya buat teman-teman nonton, biarkan besok mau sudah harinya. Apa gantian aja ya? Boleh. Aku ngomong dulu. Oke, iya. Oke, teman-teman, selamat Hari Merdeka ke-77 dan semoga Indonesia semakin maju dan semakin indah. Hurra! Ini sangat lengkap tadi, tambah apa lagi ya? Selamat Indonesia atas hari kemerdekaan ke-77 dan semoga tetap semua sehat, yang sangat penting, dan maju terus. Indonesia itu memang negara yang luar biasa dan kita nggak boleh lupa sejarah ya. Dan semoga di depan tetap negara Indonesia yang luar biasa. Amin. Я поздравляем Индонезию, да? Поздравляем. Поздравляем с Днем Независимости. Вот уже как 77 лет Индонезия — это замечательная, уникальная страна. Да? Согласна? Ya, keren. Sama tadi ngomongnya, tapi ya terjemah aja ya. Yang nggak paham sama, hampir sama. Tapi artinya sama. Да. Sama. Ya. Индонезийцам всегда интересно слушать русский язык. Menarik ya kalau dengar bahasa Rusia, kayak lucu bahasanya. Ya, terima kasih sekali lagi ya Mbak. Kita gabung hari ini ya, alhamdulillah. Kita ini juga udah mau siap-siap untuk besok. Merah putih semua nih, udah merah tapi merahnya dari Rusia. Semoga Mbak juga sehat terus, keluarganya, dan semoga banyak badannya juga. Terima kasih, amin. Salam buat Semoga ketemu di Rusia ya. Wah, amin juga. Insya Allah kita ketemuan kalau main ke Petersburg. Tahu kalau ada orangnya bisa kontak dan kita akan bertemu dengan senang. Terima kasih sekali lagi, Matur Suwon Sengwake. Terima kasih banyak. Спасибо большое, спасибо вам. Всего замечательного вам отдыха и путешествий. И все, пусть у вас будет классно. Спасибо. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Luar biasa, hari ini kita ada tamu yang sangat istimewa dan saya sendiri sangat bersyukur kalau ada waktunya untuk gabung hari ini. Dan sekali lagi ya, saya mau ulang kalau kita akan ada giveaway t-shirt Rusia dari Merch Orphala, dan jangan lupa subscribe channel Bahasa Rusia dan channelnya Mbak Uliana ya. Jangan lupa bikin screenshot, masih ada kesempatan, ayo cepetan bikin screenshotnya dari story dari live ini, dan nanti bagi di profilnya Instagram dengan tips-tips dengan kesan yang kalian suka dari live hari ini, dan mungkin belajar sesuatu atau ada komen-komen lucu ya, jangan lupa bagi, dan kita akan melihat. Jangan lupa tag juga ya biar kita bisa lihat nanti, sayangnya kalau kelewatan. Terima kasih kalian telah menonton live streaming hari ini. Jangan lupa saksikan video selanjutnya, dan jangan lupa komen, like, dan subscribe video kita di YouTube juga, karena ada channel Orphala. Kalau belum ke sana, buruan
ke YouTube juga ya. Oke, terima kasih ya semua. Ini sudah lama sekali kita dan ini luar biasa harinya. Всем большое спасибо. Пока-пока.